Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Vina Putri dengan NIM 231000330012. Saya berasal dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Eka Sakti Padang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pengawasan mutu agroindustri yang diasuh oleh dosen Bapak Profesor Dr. Insinyur Iketut Budaraga MS. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang studi kasus 3, produk ikan asin tradisional. Betapa pentingnya konsistensi mutu dalam standarisasi. Konsistensi mutu menjadi kunci keberhasilan pada produk ikan asin tradisional karena membangun kepercayaan konsumen. Konsumen lebih cenderung loyal pada produk dengan pengalaman sensoris yang dapat diprediksi. Produk yang lebih fluktuatif akan membuat mereka beralih ke alternatif yang lain, membuka akses pasar lebih luas, sehingga pasar modern seperti supermarket dan retail nasional mengharuskan produk memiliki spesifikasi terdokumentasi dan konsisten dari waktu ke waktu. Menjamin kepatuhan keamanan pangan. Proses yang konsisten mengurangi risiko kontaminasi pada biologis, kimia, dan fisik, serta memastikan kepatuhan terhadap BPOM dan KKP, dan mengatasi dampak ketidakkonsistenan. Tanpa konsistensi akan terjadi kerugian pada ekonomi dan risiko kesehatan, kadar garam tidak yang sesuai, penurunan daya saing, dan hambatan dalam mendapatkan sertifikasi. Pada parameter mutu yang perlu distandarkan, beberapa parameter utama yang perlu dikontrol secara konsisten. Pada parameter kimia, kadar air menetapkan maksimal 40%. Beberapa produk di pasaran menunjukkan variasi yang tinggi, bahkan mencapai 55,58% yang melampaui standar. Pada kadar garam, minimal 10%, sesuai SNI berfungsi sebagai pengawet dan penentu rasa. Beberapa produk memiliki kadar yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Parameter mikrobiologi, angka lempeng total atau ALT maksimal 1/10⁵ koloni per gram. Beberapa daerah menunjukkan hasil yang memenuhi standar, namun di Bandar Lampung ditemukan produk yang melampaui batas. Pada bakteri halofik, perlu dipantau secara konsisten untuk memastikan keamanan. Bakteri patogen, beberapa penelitian tidak menemukan Salmonella dan E. coli, namun variasi higienis produsen membuat risiko tetap ada. Pada parameter sensoris, produk umumnya diterima konsumen adalah sebanyak 7,5 sampai dengan 7,8 dari skala 9. Namun konsistensi antara batch perlu dijaga untuk mempertahankan loyalitas. Pada standar nasional yang relevan, berikut standar dan regulasi yang menjadi acuan mutu produk ikan asin. Pada SNI, ikan asin kering, standar utama yang mencakup persyaratan sensoris atau penampakan bau, tekstur, dan rasa. Pada penampakan kimia, kadar air kurang lebih 40%, kadar garam kurang lebih dari 10%. Mikrobiologi atau ALT kurang lebih 1/10⁵ koloni per gram, negatif E. coli dan Salmonella, serta batasan cemaran logam sesuai dengan SNI. SNI ikan asin kering jambal roti sesuai dengan standar khusus untuk produk jambal roti dari ikan mayung dengan parameter yang lebih spesifik sesuai karakteristik pada produk. Dan Peraturan BPOM Nomor 34 Tahun 2019 mengatur persyaratan keamanan pangan untuk produk ikan olahan, termasuk batas cemaran mikroba, kimia, dan penggunaan bahan tambahan yang diizinkan. Pada langkah pengawasan mutu yang sederhana,
Pengawasan mutu untuk industri kecil harus sederhana, murah, praktis, dan berbasis risiko, yaitu langkah pertama, standarisasi bahan baku. Ikan, tentukan jenis, ukuran, dan kriteria kesegaran. Dokumentasi asal-usul dari ikan tersebut. Garam, gunakan garam dapur murni, NaCl lebih dari 94%, bebas kotoran fisik. Langkah yang kedua, standarisasi proses produksi. Susun SOP sederhana dalam bentuk master, mencakup penerimaan bahan baku, penyiangan atau pencucian, penggaraman, rasio dan rodasi, pengeringan, pengemasan, dan penyimpanan. Langkah yang ketiga, pencatatan dan dokumentasi. Catat data penerimaan bahan baku, proses produksi, pengemasan, dan penjualan. Bantu dalam pelacak masalah dan evaluasi konsistensi. Langkah yang keempat, pengujian sederhana. Uji organoleptik, nilai penampakan pada bau, tekstur, dan rasa. Uji kadar air, estimasi dengan penekanan jari atau pembekokan ikan. Uji kadar garam, estimasi dengan uji rasa atau pendapatan kristal pada garam. Langkah yang terakhir, pengemasan dan pelabelan. Kemasan, gunakan plastik food grade yang dapat disegel sesuai dengan ukuran kebutuhan pasar, dan label, gunakan nama produk, berat bersih, komposisi, tanggal produksi, kadaluarsa, izin edar, dan cara penyimpanan pada produk.